Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Bartekno. Jadi pada video kali ini saya mau bahas nih pengalaman saya menggunakan Galaxy Fold 4 ini untuk menggantikan laptop saya. Yang saya maksud menggantikan tentunya bukan menggantikan secara total ya, karena jelas aja ini kan operating sistemnya juga Android, sementara beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk bekerja itu cuma ada di Windows. Tapi saya berharap setidaknya untuk pekerjaan-pekerjaan yang nggak terlalu specialized, yang umum banget ya, misalnya seperti membuat dokumen, kemudian membuat tabel Excel, PowerPoint, dan juga mungkin juga sedikit mengedit video. Saya berharap Galaxy Fold 4 ini bisa melakukannya. Mungkin ada juga yang berpikir ngapain saya itu bawa-bawa keyboard dan mouse dan misalnya Galaxy Fold 4 ini, kalau misalnya saya udah punya laptop ya. Jadi begini, pada praktiknya itu kadang-kadang ada situasi di mana tuh kita nggak bisa bawa laptop sama sekali. Misalnya nih Anda mau pergi ke satu tempat, kemudian misalnya ke kondangan ya misalnya. Kemudian Anda habis itu berencana untuk bekerja ya. Nah, kalau Anda bawa laptop ke kondangan mungkin jadinya agak awkward karena Anda harus bawa backpack atau bawa tas laptop. Sementara kalau Anda bawa ini mungkin Anda cuma butuh bawa tas kecil yang isinya keyboard dan mouse, kemudian Galaxy Fold 4-nya kan sudah di kantong ya. Nah, jadi apakah saya sukses untuk melakukan ini? Nggak usah lama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya. Untuk menjadikan Galaxy Fold 4 ini sebagai laptop, tentunya kita butuh aksesoris penunjang ya. Jadi saya akan mulai dulu dari keyboardnya. Jadi keyboard yang saya gunakan ini adalah Microsoft Designer Keyboard ya. Jadi sebenarnya ada banyak banget keyboard-keyboard Bluetooth di luar sana yang harganya murah-murah ya, mungkin sekitar 200.000, 300.000-an. Hanya saja kualitas keyboard-keyboard tersebut biasanya itu nggak oke, jadi feel ngetiknya nggak enak, atau juga terlalu flimsy ya, terlalu nggak kokoh, atau kadang koneksi Bluetooth-nya suka putus-putus, sehingga saya memutuskan kalaupun beli keyboard ya carinya yang puguh lah, yang bener lah. Kriteria saya untuk cari keyboard sebenarnya simpel. Jadi pertama key-nya itu harus enak ya. Kemudian yang kedua dia harus ringan karena ini kan konsepnya mobile ya, masa keyboardnya berat. Ketiga tentu jangan terlalu mahal juga. Nah, untuk yang memenuhi kriteria tersebut, saya setidaknya menemukan ada dua ya. Pertama adalah Logitech yang K-Series K380. Yang Logitech itu nggak saya pilih karena untuk beratnya dia meskipun nggak berat-berat banget tetap lebih berat yang Logitech. Yang kedua, saya nggak terlalu suka feel mengetik dari Logitech K380, meskipun orang-orang lain sepertinya normal-normal aja. Yang saya suka dari desain keyboard ini adalah dia pertama tuh ringan, dia juga tipis, dan dia kalau kita masukin ke tas-tas lempang seperti ini ya masih bisa dibilang dia muat ya. Meskipun sedikit agak maksa. Ya tuh, muat. Di luar itu dia juga punya fitur yang bisa menunjang produktivitas juga ya, seperti di sini Bluetooth-nya itu nggak cuma bisa satu device tapi bisa switch ke 3 device. Kelemahannya menurut saya cuma dua. Ini oleh yang pertama ini adalah kelemahan khusus yang saya beli, dimana adalah versi Korea, jadi spacebar kecil banget gara-gara ada tombol switching bahasa ya. Kedua, ini secara harga ya, dimana kalau di Indonesia itu harganya sekitar hampir mendekati 1 juta ya. Tapi kalau saya sendiri ini dapat di Korea waktu itu lagi diskon ya, itu jadi sekitar cuma kalau dirupiahin itu sekitar 500-600 ribuan aja. Overall meskipun saya keluar duitnya itu agak ekstra ya, jadi bukan keyboard Bluetooth yang murah-murah, tapi tetap saya cukup puas dengan pembelian saya. Lalu yang kedua adalah soal mouse saya. Di sini adalah Logitech Pop Mouse ya. Sebenarnya ini nggak ada kriteria khusus, saya cuma pakai mouse yang ada di rumah aja, tapi menurut saya ini juga cukup oke ya. Karena pertama dia itu cukup simple ya, ringkas seperti ini. Jadi bukan mouse yang full size. Hanya saja dia juga bukan mouse yang bisa dibilang tuh yang tipis-tipis gitu, yang sangat-sangat apa ya, ceper ya. Itu saya nggak terlalu suka karena biasanya feel gripnya itu nggak terlalu enak ya. Sementara ini menurut saya masih acceptable, masih oke lah. Meskipun saya juga menemukan banyak mouse-mouse lain Logitech yang lebih murah tapi punya grip yang lebih bagus juga. Jadi kita cukup punya dua input device seperti ini aja untuk beberapa device. Berikutnya saya mau bahas stand-nya, di mana ini adalah case Galaxy Fold 4 yang resmi dari Samsung, dan ada stand-nya di bagian case-nya ya. Sebenarnya saya ada opsi untuk punya stand tersendiri ya, cuma setelah saya praktikkan ternyata nggak enak juga, karena pertama dia nambah berat lagi, yang kedua kita harus selalu pilih kompromi ya, jadi mau kokoh tapi berat ya, atau mau yang ringan dan murah, tapi menurut saya juga nggak kokoh. Apalagi kalau kita ngetik itu bisa jadi pas lagi ngetik layarnya bergoyang-goyang seperti ini. Ya, itu menurut saya bukan kondisi yang ideal lah. Oke, mari kita masuk ke device-nya dan pengalaman pakai input device keyboard dan mouse untuk Galaxy Fold 4. Jadi untuk navigasi bisa dibilang tuh lancar-lancar aja ya. Jadi mouse itu bekerja dengan baik, dan kita tuh bisa pakai scrolling mouse seperti ini untuk scrolling halaman, atau bisa menirukan gestur touch ya, jadi klik geser gitu, jadi seperti touchscreen.
Dan untuk Galaxy Fold 4 sendiri, dia memang bukan keluaran paling baru ya, dia itu keluaran tahun 2022. Tapi menurut saya masih sangat-sangat lincah ya, Snapdragon 8 Plus Gen 1-nya itu masih sangat-sangat bisa ngangkat performa Galaxy Fold 4. Untuk Galaxy Fold 4 series juga dia punya fitur yang namanya dock ya. Jadi penampilan itu bisa seperti Windows dan macOS di mana ada banyak aplikasi di sisi bawah layar. Mari kita sekarang masuk ke aplikasi-aplikasi yang spesifik ya. Jadi kita mulai dulu dari Microsoft Word ya. Microsoft Word seperti Microsoft Office lainnya ya, jadi PowerPoint dan Excel itu tersedia di Android. Dan untuk Microsoft Word sendiri menurut saya lancar-lancar aja, jadi juga ngetik smooth, kemudian juga shortcut seperti Ctrl Z, kemudian juga Ctrl C, Ctrl V untuk copy paste. Itu jalan-jalan aja untuk Microsoft Word untuk Android. Tapi barangkali di sini Anda nggak berniat untuk bikin dokumen baru ya, karena mungkin Anda cuma buat nge-review ya. Nah, Microsoft Word di Android juga mendukung sistem comments dan review, jadi kalau Anda itu lagi mau ngecek pekerjaan mungkin klien Anda atau mungkin rekan kerja Anda bisa ngasih komen di Microsoft Word untuk Android. Jadi menurut saya overall kalau selama nggak ada fitur-fitur aneh ya untuk Microsoft Word-nya, misalnya seperti mungkin huruf yang nggak umum atau gambar yang sangat-sangat berat, menurut saya nggak ada masalah sama sekali dengan Android. Kemudian untuk Microsoft Excel menurut saya oke-oke aja, rumus-rumusnya pada jalan, kita bisa bikin grafik sederhana kalau dibutuhkan. Tapi menurut saya untuk Excel ini ada kekurangannya di mana untuk formatting detail grafik ya, itu menurut saya agak-agak kurang ya fiturnya. Mungkin malah bisa dibilang sangat-sangat kurang. Tapi kalau Anda berpikir, yang penting saya bisa bikin datanya dulu, bikin tabel dulu, ntar finishingnya di Windows itu ya, menurut saya sih itu oke-oke aja. Kemudian untuk PowerPoint saya sebenarnya cukup terkejut karena benar-benar lancar ya, kecuali untuk beberapa hal ya. Jadi pertama itu untuk animasi bisa jalan semua, formatting juga nggak ada masalah. Anda juga kalau misalnya mau copy paste image dari PowerPoint, misalnya Anda bikin Galaxy Fold 4 itu multitasking kanan kiri PowerPoint, atau mungkin Alt Tab ya di PowerPoint, itu bisa-bisa aja. Jadi menurut saya untuk experience PowerPoint cukup memuaskan. Tapi ini ya, kalau PowerPoint Anda itu berat, dan seringkali saya menemukan PowerPoint itu berat karena isinya itu dokumen 100-200 halaman, nah, itu bisa jadi Anda akan sedikit lagging ya. Ini misalnya nih, saya buka PPT saya, ini ada banyak foto-foto yang ukuran itu besar ya, mungkin 4-5 MB atau bahkan lebih. Itu kadang akan butuh waktu untuk loading ya. Jadi pertama kali saya buka itu kok kayaknya error nih, taunya itu cuma loading. Menurut saya ini adalah satu masalah yang bisa diselesaikan dengan software update ya, mungkin PowerPoint-nya makin lama makin optimize. Dan tentunya kalau Anda beli Galaxy Fold yang lebih baru, yang 5 atau mungkin ntar ada yang 6, menurut saya akan lebih lancar. Bagaimana untuk video editing ya? Video editing itu menurut saya case-nya cukup unik nih. Jadi untuk software video editing yang support keyboard dan mouse sebenarnya itu nggak banyak, dan yang saya tahu dan grade itu profesional sebenarnya cuma satu, yaitu adalah LumaFusion. LumaFusion itu sendiri dulu cuma ada di iOS dan iPadOS ya, tapi sekarang sudah ada Android semenjak Galaxy Tab S8. Untuk LumaFusion sendiri menurut saya editingnya cukup lengkap, mirip-mirip dengan video editing software di laptop Windows ya atau di macOS. Jadi shortcut juga bisa jalan pakai keyboard. Nah, hanya saja saya itu terkena kendala di mana waktu itu saya sempat mau bikin shorts aja, short video vertikal gitu dengan LumaFusion. Tapi taunya saya itu terkena bug ya, di mana saya jadi nggak bisa menyelesaikan video saya tersebut ya. Sehingga menurut saya LumaFusion itu meskipun di iPadOS dan iOS itu sudah bisa dibilang oke, tapi untuk Android menurut saya masih butuh improvement ya. Jadi kalau Anda pengen full time edit video yang kontrolnya itu mirip dengan laptop Windows di Galaxy Fold 4 atau Galaxy Fold lainnya, menurut saya mungkin belum saatnya ya, apalagi kalau video Anda itu berat. Nah, tapi bukan berarti Galaxy Fold 4 itu nggak bisa ngedit video sama sekali, karena kalau Anda pakai software lain yang lebih optimize untuk mobile, seperti misalnya CapCut ya, dari pengalaman saya itu sangat-sangat lancar ya, nggak ada masalah sama sekali. Jadi Anda mau nambahin efek, mau nambahin teks, mau nambahin audio, atau mungkin transisi, itu nggak ada masalah sama sekali untuk CapCut. Hanya saja CapCut itu sendiri itu kurang optimize kalau kita pakai keyboard dan mouse ya, jadi sepertinya memang fokusnya di touch. Jadi kalau kesimpulan sementara untuk saya untuk video editing, sepertinya mungkin Galaxy Fold 4 itu secara teknis harusnya tuh oke loh, tapi sayangnya ada banyak kendala kecil-kecil yang mungkin akan jadi deal breaker buat Anda saat Anda memakai. Mudah-mudahan keadaan tidak begitu lagi di masa depan. Oke, mari kita bahas sedikit soal gaming ya. Jadi mungkin Anda setelah bekerja pengen main game sedikit. Nah, Galaxy Fold 4 sendiri menurut saya adalah satu device yang oke buat gaming di layar sentuh. Jadi kalau Anda main game seperti misalnya PUBG atau Genshin Impact, ya itu menurut saya dengan layar besar seperti ini tuh puas sekali. Nah, tapi masalahnya kalau Anda expect Anda bisa main game seperti Anda main game di laptop dengan keyboard dan mouse di Galaxy Fold 4, mungkin Anda akan sedikit kecewa ya, atau mungkin sangat kecewa.
Jadi begini, kalau untuk Genshin Impact misalnya, itu sayangnya saya nggak bisa mengendalikan karakter itu dengan keyboard ya, jadi nggak jalan. Untuk mouse sih terdeteksi, tapi mouse sendiri itu seperti mengsimulasikan touchscreen ya. Jadi untuk bergerak, jadi harus ke apa namanya touch button yang sebelah kiri bawah, kemudian untuk action yang lainnya harus digeser ke sebelah kanan. Jadi pada intinya sih nggak bisa jalan. Nah, untuk PUBG ini sebenarnya saya sempat amazed, wah ternyata bisa jalan pakai WASD, taunya cuma itu yang jalan. Jadi saya nggak bisa nembak pakai mouse. Setidaknya harus gerakan mouse-nya dulu ke tempat tombol tembak. Jadi ya bisa dibilang nggak optimize untuk main game PUBG. Mungkin memang kalau Anda tuh pengen main game di Galaxy Fold 4 dan nggak pengen pakai touchscreen, ya opsi lainnya pakai controller Bluetooth aja. Oke, jadi kesimpulannya, apakah Galaxy Fold 4 ini cocok untuk menggantikan laptop? Menurut saya untuk menggantikan full ya seperti yang saya sudah bilang di awal video, itu nggak bisa sama sekali ya, karena banyak sekali aplikasi yang saya butuhkan tapi adanya cuma di Windows atau di macOS. Tapi kalau Anda itu ekspektasi untuk bikin draft awal atau ngecek kerjaan orang lain, atau setidaknya Anda pengen butuh sketching, atau bahkan Anda itu kalau Anda misalnya suka baca-baca paper ya atau baca dokumen PDF, itu Galaxy Fold 4 itu menurut saya sangat-sangat oke. Nah, apakah worth it untuk Anda beli Galaxy Fold 4 ini dengan keyboard dan mouse ketimbang Anda beli laptop ya? Ya kalau jujur sih mending Anda beli laptop sekalian kalau tujuan Anda itu pengen pekerjaan Anda itu beres ya. Tapi misalnya suatu saat kalau HP foldable seperti ini mungkin harganya sudah turun, barangkali mudah-mudahan ya bisa di bawah 10 juta ya, mungkin 2-3 tahun lagi, dan Anda itu butuh komputer yang portable. Menurut saya itu ada potensi di masa depan di mana foldable seperti ini tuh bisa aja untuk menggantikan tablet sama sekali. Jadi Anda nggak butuh tablet sama sekali. Apalagi perkembangan foldable sekarang kan ya banyak tuh yang makin tipis ya. Jadi dari Vivo itu kan makin tipis, kemudian dari Oppo juga itu semakin premium ya. Sehingga saya sejujurnya cukup tertarik nih gimana nih masa depan kita bekerja secara mobile, apalagi dengan foldable device seperti ini. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat. Subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dan teknologi lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.